Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramdhani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait Bu Megawati ya. Megawati khawatir soal kondisi RI. Beliau menyampaikan statement kalau aku ndak ada terus piye yo ya. Nah, tentu ini adalah pada saat forum rektor penguat karakter bangsa, dan memang apa yang disampaikan itu adalah pidato yang panjang gitu ya, pidato yang panjang, kemudian ada statement seperti itu gitu ya. Bagaimana selengkapnya sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita bacakan. Megawati khawatir soal kondisi RI. Kalau aku ndak ada terus piye yo. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku khawatir atas kondisi Indonesia yang dinilai terlalu nikmat berada di zona nyaman. Ia meminta Indonesia tak terbawa arus dunia, khususnya Barat. Menurut Megawati, bangsa Timur lebih unggul dalam hal seni dan budaya. Masa kita mau mengikutnya ke Barat mulu loh? Dari sisi budaya seni, yang namanya Timur itu luar biasa sekali, kata Megawati saat menjadi pembicara kunci di Seminar Nasional Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa (FRPKB) secara daring. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP itu lantas menyinggung negara-negara besar. Megawati mengatakan mayoritas warga yang bermukim di negara tersebut bukan merupakan bangsa sendiri. Yang disebut orang Amerika itu orang asli Amerika kan? Kan tidak. Mereka itu kan orang dari Inggris, sebagai penjahat dibuang ke sana, ujarnya. Nah, Australia apa? Kan aborigin. Selandia Baru apa? Mau kita dibegitukan? Kalau saya enggak, biar orang tua, imbuhnya. Lebih lanjut, Megawati mengungkapkan bahwa kekhawatiran akan kondisi tanah air itu pernah dirinya sampaikan kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Saya ngobrol sama sekjen saya ini nih, kok bangsaku udah terlalu nikmat dengan zona nyaman loh. Aku udah khawatir. Nanti suatu saat kalau aku ndak ada terus piye yo, gimana yo, ujarnya. Ya, sobat sekalian, menarik ya apa yang disampaikan oleh Ketua BPIP ya, Bu Megawati Soekarnoputri, terkait masalah bangsa yang memang pasti teksnya itu panjang gitu ya, dan jatuh satu kutipan terkait kita ya, bangsa ini itu sudah nikmat dengan zona nyaman gitu ya. Nah, ini juga perlu kita kritisi ya, karena zona nyaman yang digambarkan tentu saja zona yang benar-benar kondisi yang sejahtera gitu ya, dari segi ekonomi ya, masyarakat sejahtera ya, dari segi ya mayoritas masyarakat itu hidup berkecukupan gitu ya. Nah, apa yang jadi pertanyaan, apakah kita benar-benar di zona nyaman gitu ya? Nah, kadang seseorang itu ya tidak hanya bisa menilai dari luarnya saja ya. Akan berbeda ketika orang tersebut itu terjun langsung ke atau hidup di tengah-tengah masyarakat ya, terutama di tengah-tengah masyarakat kita yang ya tentu saja kita bisa bilang mayoritas belum bisa dikatakan sejahtera secara mayoritas gitu ya. Makanya kan sering ada acara reality show ya, reality show langsung terjun ke menjadi orang dalam kehidupan itu sendiri ya. Reality show apa yang namanya? Nah, itu seseorang ditantang ya untuk benar-benar hidup ya. Ada dahulu itu reality show ya, yang orang yang kaya raya ya diuji untuk hidup
benar-benar berada dalam kondisi yang miskin gitu ya. Jadi gelandangan itu terjadi di Amerika gitu ya. Jadi benar-benar dipisahkan ya dari kehidupan enaknya ya. Kemudian uangnya juga terbatas dan dia harus apa namanya berjuang sendiri, mencari makan sendiri. Bukan pada saat dia eh, apa namanya pada saat dia kondisi nyaman ya sebagai seorang yang kaya raya ya. Ternyata setelah seminggu berlalu, sehari dua hari ya, ternyata dalam kondisi dia kehidupan reality show ya, terjun langsung sebagai orang susah ya, dia benar-benar baru bisa menilai kondisi masyarakat Amerika pada waktu itu ya, di mana makan itu susah ya, dan kita wajib apa namanya dia sempat juga bersih tegang dengan orang-orang di bawah gitu ya, orang-orang miskin di bawah untuk meraih makanan ya. Pun dia juga pernah diancam bahkan ya. Coba bayangkan orang yang benar-benar kaya raya ya, terus terjun di kehidupan susah ya, pastilah dia harus beradaptasi super lebih gitu ya, super gitu ya. Nah, akhirnya memang pada at the end ya, pada akhirnya dia juga baru bisa merasakan kondisi tersebut dan saya kurang hafal ya apa namanya at the end, tetapi pada intinya dia baru bisa merasakan kondisi susah setelah dia menjalani reality show seperti itu. Artinya seseorang itu ya yang menilai itu kita berada dalam kondisi nyaman ya harus benar-benar terjun ke masyarakat ya. Kalau dalam kondisi sekarang yang serba kecukupan tidak akan bisa merasakan ya. Termasuk juga anggota DPR gitu ya. Karena anggota DPR ketika merumuskan suatu kebijakan undang-undang itu ya, kadang benar-benar tidak bisa merasakan penderitaan rakyat ya. Penderitaan buruh misalnya kemarin ada pada saat mengetok undang-undang Omnibus Law ya, para buruh demo gitu ya. Para buruh demo ya dan apa yang terjadi ya kita ketahui bahwasanya DPR lanjut untuk mengetok undang-undang Omnibus Law meskipun di apa namanya di demo dan ditolak oleh mayoritas buruh ya. Artinya memang dalam hal ini DPR ya wakil yang benar-benar membuat undang-undang itu sebenarnya belum bisa merasakan kondisi kalau mereka belum terjun langsung menjadi buruh ya atau menjadi orang tengah-tengah masyarakat ya. Ya kalau kita melihat fakta yang terjadi di masyarakat sekarang ya belum lah ya katakan kondisi yang zona nyaman misalnya apalagi kondisi sekarang yang setelah COVID-19 ini reda, meskipun reda kondisi ekonomi belum benar-benar pulih gitu ya. Mayoritas apa namanya UKM ya, UKM itu tidak benar-benar pulih dalam artian mereka tidak bisa mendapatkan omset seperti normal dulu sebelum pandemi ya. Jadi mereka omsetnya tidak ada gitu ya, kadang tidak mendapatkan sama sekali ya. Dan kondisi ini mayoritas dihadapi apa namanya dirasakan oleh mayoritas UKM ya, termasuk juga rakyat kecil ya. Termasuk juga kita ketahui tentu saja banyak sekali orang-orang yang kondisinya lebih buruk dari itu, orang-orang yang tidak bisa makan ya dan lain sebagainya ya. Belum lagi kita menghadapkan kondisi naiknya ya kebutuhan pokok ya, minyak goreng yang belum bisa turun ya. Meskipun sudah dilarang untuk ekspor ya, tetapi memang ada banyak apa namanya permasalahan di dalam minyak goreng ini yang di dalamnya ada oligarki ya yang menentukan harga itu tidak bisa menurunkan dan saat ini memang pemerintah terbukti ya tidak bisa menyelesaikan kasus minyak goreng yang harganya melambung tinggi ya. Ya, itu nah dengan adanya kondisi seperti itu ditambah lagi dengan rencana ya kenaikan berbagai apa namanya kebutuhan umum masyarakat seperti Pertalite ya, Pertamax sudah naik dari 9.000 menjadi 12.500.
itu sudah memukul ya, sedikit memukul, karena sebagian yang memakai Pertamax ya, apa namanya, kebanyakan industri itu otomatis harus menaikkan harga jual produk mereka kepada masyarakat ya. Ditambah lagi dengan rencana dugaan akan ada kenaikan Pertalite ya. Itu bisa dilihat dari keluhan dari Presiden Joko Widodo terkait harga Pertalite kita yang tidak bisa ditahan ya. Dia bandingkan dengan harga Pertalite di Singapura ya yang 35.000 ya. Dan itu tidak wajar ya. Kalau dibandingkan dengan Singapura, karena kita melihat Singapura mempunyai pendapatan per kapita jauh di atas Indonesia ya, 5.900 ya, atau sekitar 873 juta ya rupiah per tahun, atau per bulan sampai 73 juta ya. Sedangkan Indonesia pendapatan per kapita 4.300 ya, 60 jutaan. Per bulan itu 5 juta ya. Dan ini hanya rata-rata ya. Masih banyak orang-orang di bawah itu yang pendapatannya di bawah 5 juta gitu ya. Makanya saya juga apa namanya, garu-garu kepala kalau kita itu berada di zona nyaman gitu. Zona nyamannya dari mananya? Di saat sekarang kondisi lagi susah, ekonomi yang belum begitu pulih setelah COVID-19, dan akan ada rencana kenaikan harga yang tentu saja tidak menambah solusi ya bagi rakyat sekarang yang susah, tambah menjadi permasalahan baru gitu ya. Jadi pertanyaan, kalau aku ndak ada gimana ya, ya ganti saja dengan orang yang lain ya. Tentu saja orang lain yang lebih capable ya, dengan apa namanya, yang lebih baik ya. Karena ketika seseorang itu selesai masa episodenya ya, akan diganti oleh orang yang lain. Dan mayoritas kita ya, bangsa Indonesia itu potensinya sangat luar biasa banyak, dan mereka mayoritas adalah orang yang cerdas. Tinggal memang kan jarang diekspos ya, ada ribuan, jutaan orang-orang yang mempunyai kemampuan ya, tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mengeksplor ataupun apa namanya, memberikan keputusan ya, kebijakan politik terhadap negeri ini ya. Makanya yang saya sering sampaikan adalah negeri ini sebenarnya bisa menjadi negeri kaya raya ya, selama mereka benar-benar mengatur ataupun sistem yang dipakai ini ya benar-benar sistem yang berasal dari zat yang maha kuasa, yaitu Allah SWT, dengan sistem Islam. Kalau sekarang demokrasi ataupun kapitalis ya, dengan mayoritas sumber daya alam ya, sumber daya alam sekarang yang dieksploitasi dan dikuasai oleh asing, mayoritas kita tidak akan mendapatkan apa-apa ya. 6 komoditi ya, 6 komoditi kita saja, 6 komoditi saja itu kalau dihitung oleh pengamat itu nilainya luar biasa ya, dari minyak emas ya, 6 komoditi itu emas, batu bara, gas alam, nikel ya, hasil laut dan hasil hutan. Itu potensinya 4.275 triliun kurang lebih ya. Jadi 2 kali dari APBN ya. Dengan potensi itu saja kita tidak perlu menarik pajak, kita tidak perlu mengemis-ngemis untuk kepada investor gitu. Cukup kita memanfaatkan potensi di dalam negeri dan menggunakan SDM dalam negeri ya, dengan sistem syariat Islam ya, pengaturan yang dikelola oleh negara dan hasilnya apa namanya, dibagikan kepada masyarakat luas ya. Jadi pajak tidak perlu membayar karena jumlah potensi luar biasa dari Indonesia itu sangat luar biasa besar. Pun juga Pertalite atau bahan bakar itu bisa saja digratiskan ya, ataupun kalau bayar itu dengan biaya yang sangat kecil ya, kalau kita memakai sistem yang benar, yaitu syariat Islam, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya ketika kita kembali kepada hukum Allah SWT, makanya akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabul ghafur ya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.